jumpa lagi dengan saya Adisti Fitriasa Ulaning Ayu dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai budaya pertanian lokal Kabupaten Jember untuk menanamkan nilai nasionalisme peserta didik kelas 4 SD. Media pembelajaran ini disusun oleh Adisti Fitriasa Ulaning Ayu dengan NIM 2002102041155 dengan dosen pembimbing 1 Bapak Fajar Surya Hutama SPD MPD dan dosen pembimbing 2 Ibu Diah Ayu Puspita Ningrum SE MSI dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Materi ini sesuai dengan capaian pembelajaran fase B kelas 4 elemen Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran kita kali ini, sahabat mampu menyebutkan bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di sekitar dan menerapkan sikap menghargai keberagaman dalam bentuk kearifan lokal di lingkungan sekitar. Perlu sahabat ketahui bahwa Indonesia kaya akan suku, budaya, ras, dan agama yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memiliki rasa nasionalisme dan sikap toleransi antar sesama. Salah satu keberagaman yang harus dilestarikan yakni budaya. Sahabat, budaya merupakan salah satu identitas suatu bangsa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kearifan lokal. Tahukah sahabat mengenai kearifan lokal? Nah, pada materi kali ini kita akan belajar bersama mengenai kearifan lokal. Tetap simak videonya ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai budaya pertanian lokal. Apakah sahabat ada yang tahu apa yang dimaksud dengan budaya? Nah, kita belajar bersama yuk. Budaya merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kearifan lokal. Secara umum, kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ciri-ciri budaya. Yang pertama, dapat disampaikan kepada setiap orang maupun kelompok dan diwariskan dari setiap generasi. Yang kedua, bersifat dinamis, yakni suatu sistem yang dapat berubah sepanjang waktu. 3. Bersifat selektif, yakni mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. 4. Memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Nah, sekarang sahabat tahu kan beberapa ciri budaya? Nah, menurut Kunchara-Ningrat tahun 2023, elemen kebudayaan dibagi menjadi 7 nih. Yang pertama, bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, sistem religi, serta kesenian. Kearifan lokal pada bidang pertanian merupakan suatu pengetahuan yang berkembang dalam kelompok etnik tertentu guna memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Arus globalisasi yang semakin pesat membuat tantangan tersendiri bagi sebagian masyarakat untuk dapat memulihkan kearifan lokal di suatu wilayah setempat. Kearifan lokal ini dapat dijadikan sebagai salah satu kompetensi, seperti pada bidang seni, agar hasil dari pertanian lokal tersebut lebih dikenal oleh masyarakat luas. Tujuan dari kearifan budaya lokal ini salah satunya melestarikan norma kebudayaan masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan kearifan lokal dapat menjadi cerminan budaya asli sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Masih semangat untuk belajar kan? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang budaya pertanian lokal di Kabupaten Jember. Nah, sahabat ada yang pernah tahu tidak mengenai Kabupaten Jember? Pastinya sudah tidak asing lagi dong dengan Kabupaten Jember. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Jember terkenal sebagai kota pendidikan terbesar ketiga di Jawa Timur
setelah kota Surabaya dan Malang. Nah, sahabat juga perlu tahu nih, Kabupaten Jember juga dikenal sebagai kota karnaval. Mengapa ya Kabupaten Jember disebut sebagai kota karnaval? Yuk tetap simak ya videonya. Kabupaten Jember dikenal dengan sebutan kota karnaval karena Kabupaten Jember memiliki Jember Fashion Carnival atau yang biasa kita sebut dengan JFC yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Sebagian besar masyarakat yang ada di Kabupaten Jember bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah di Kabupaten Jember berada di sektor pertanian. Kabupaten Jember juga disebut sebagai wisata tembakau. Apakah sahabat ada yang tahu mengapa Jember disebut sebagai wisata tembakau? Yuk simak penjelasan berikut. Melansir dari laman resmi Lembaga Tembakau Jember, pada tahun 1859, George Pirnie, Mathieson, dan juga Van Gennep, seorang berkebangsaan Belanda, membangun sebuah industri tembakau di Jember yang diberi nama N.V. Landbouw Maatschappij Oud Jember atau LMUD. Nah, pada tahun 1870 terjadi perubahan politik dan ekonomi yang mengakibatkan mudahnya masyarakat Kabupaten Jember untuk mengelola usaha tembakau yang memiliki nilai tinggi di dunia. Nah, keuntungan yang besar ini membuat perusahaan tembakau di Jember berkembang sangat pesat. Nah, sahabat perlu tahu nih letak wisata tembakau. Nah, letak wisata tembakau ini terletak di Desa Ajung, Kecamatan Jenggawah. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kabupaten Jember menanam tumbuhan tembakau. Tembakau yang dihasilkan juga diekspor ke berbagai negara, salah satunya Jerman. Tembakau yang ada di Kabupaten Jember ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pembalut cerutu, pemikat atau binder, bahkan sebagai aroma cerutu. Nah, tembakau yang dihasilkan di Kabupaten Jember ini memiliki kualitas yang baik. Kualitas tembakau inilah yang membuat Kabupaten Jember terkenal sebagai salah satu penghasil tembakau terbaik di dunia. Sahabat, sekarang kita akan belajar mengenai sejarah tari labako. Banyaknya komoditas tembakau di Kabupaten Jember membuat masyarakat Jember memiliki inovasi untuk mengakulturasi menjadi budaya baru. Masyarakat mengkreasikan suatu seni dari kegiatan para petani tembakau di Kabupaten Jember. Nah, kesenian ini diberi nama tari labako. Tari labako sendiri berasal dari dua kata nih, yakni lah yang merupakan potongan dari kata olah dan bako yang berarti tembakau. Arti labako sendiri yakni pengolahan tembakau. Sahabat, tari labako ini diciptakan pada tahun 1980 karena usulan Bupati Jember pada masa itu. Nah, tari labako ini terinspirasi dari kegiatan masyarakat Jember yang mayoritasnya sebagai petani tembakau. Tari labako merupakan suatu bentuk penghargaan bagi wanita di Jember terhadap industri tembakau. Hal ini dikarenakan mayoritas wanita yang memproduksi tembakau. Tari labako biasanya dimainkan oleh 6 sampai dengan 8 orang penari dengan gerakan yang menggambarkan kegiatan ketika di ladang tembakau. Gerakan tersebut dimulai dengan gerakan yang menggambarkan ketika perjalanan mereka dari rumah menuju ke ladang tembakau. Setelah itu, penari memperagakan proses pemetikan tembakau dengan gerakan yang sudah dikreasikan. Gerakan tersebut berupa pemetikan daun tembakau yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau keranjang yang digendongnya. Penari tersebut kemudian memperagakan perjalanan menuju gudang dengan membawa keranjang yang berisikan daun tembakau dengan gerakan yang indah dan luas. Sesampainya di gudang, penari memperagakan gerakan petani tembakau yang sedang menata tembakaunya untuk dijemur. Tari labako diiringi dengan musik patrol yang merupakan salah satu jenis musik khas dari daerah Jember. Kostum yang digunakan dalam pertunjukan seni tari labako menggunakan baju kebaya
dan pakaian tradisional yang menggambarkan petani tembakau. Biasanya menggunakan kain batik bermotif daun tembakau yang dimodifikasi sedemikian rupa agar terlihat sederhana namun mewah. Bagian atas kepala penari menggunakan sanggul yang dilengkapi dengan hiasan berbentuk daun tembakau dan juga anting-anting. Nah, sekarang sahabat sudah tahu kan mengenai budaya pertanian lokal di Kabupaten Jember? Selanjutnya kita akan belajar mengenai penanaman nilai nasionalisme pada peserta didik kelas 4 SD. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman alam dan budaya. Namun terkadang bangsa Indonesia sendiri tidak peduli dengan keanekaragaman yang seharusnya menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia sendiri. Ada yang tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya sikap nasionalisme yang melekat pada diri bangsa Indonesia. Nasionalisme merupakan sikap individu atau masyarakat yang menunjukkan perasaan kebangsaan dan juga cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan tidak memandang rendah bangsa lain. Berdasarkan pada materi pendidikan Pancasila kelas 4 bab 3 pada subbab 3 tentang menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dapat mempertinggi harga diri suatu bangsa. Harga diri suatu bangsa akan mengalami kemerosotan apabila masyarakatnya tidak memiliki rasa bangga terhadap bangsanya sendiri. Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah seperti ribuan pulau, agama, suku, adat istiadat, maupun budaya. Salah satu sikap bangga sebagai bangsa Indonesia yaitu mencintai dan juga melestarikan budaya sendiri tanpa meremehkan budaya lain. Seperti contoh di Kabupaten Jember memiliki budaya pertanian lokal berupa tari labako. Tari labako memiliki aksara sebagai wujud kemajuan literasi. Di zaman yang semakin maju, membuat generasi muda enggan membangun kebudayaan di daerahnya. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan merusak jati diri bangsa Indonesia. Pertunjukan kesenian berupa tari labakau di Kabupaten Jember ini bertujuan sebagai kebudayaan daerah yang digelar secara mewah. Namun, nilai kebudayaan yang melatar belakanginya tidak dikelola dengan baik. Generasi muda masa kini hanya terbiasa menonton tanpa memahami makna, sehingga mereka hanya akan melanjutkan pertunjukan sebagai rutinitas tanpa adanya makna. Hal tersebut akan berbeda ketika diimbangi dengan pemahaman yang mendalam terhadap tari labako yang ada di Kabupaten Jember. Nah, sekarang kita belajar tentang sikap dalam menghadapi kearifan lokal di masyarakat. Yang pertama, sahabat dapat mempelajari dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat. Yang kedua, sahabat dapat menyaksikan kebudayaan suatu daerah. Yang ketiga, sahabat dapat mempelajari keanekaragaman bangsa, salah satunya yaitu kesenian daerah. Yang keempat, sahabat harus bersikap toleransi atau menghargai antar sesama. Dan yang kelima, sahabat memberikan apresiasi atas keindahan budaya suku lain. Nah, apakah sahabat pernah melihat tari labako? Pasti indah sekali bukan gerakannya? Setelah materi budaya pertanian lokal di Kabupaten Jember ini dijelaskan, untuk lebih memahami materi, mari kita coba jawab beberapa kuis yang akan disajikan. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian sesuai. Nomor 1. Dari beberapa gambar di bawah ini, manakah menurut kalian yang termasuk tarian yang berasal dari Kabupaten Jember? Nomor 2. Arti dari tari labako yaitu A. Pengolahan tembakau, B. Pengolahan kedelai, C. Pengolahan padi,
D. Pengolahan jagung. Nomor 3. Musik yang digunakan untuk mengiringi tarian labako yaitu A. Keroncong, B. Gamelan, C. Pianika, D. Patrol. Nomor 4. Sikap yang dapat memudarkan sikap nasionalisme antara lain A. Mempelajari budaya daerah, B. Memamerkan kejelekan budaya daerah, C. Membaca buku sejarah, D. Menggunakan produk dalam negeri. Nomor 5. Tembakau yang dihasilkan di Kabupaten Jember dapat memiliki banyak manfaat kecuali A. Dapat dikonsumsi sebelum diolah, B. Sebagai bahan pembalut cerutu, C. Sebagai bahan pengikat atau binder, D. Sebagai filler aroma cerutu.